Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 11 Mei 2024, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Renungan kita dari Yohanes 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikan kepadamu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan memohon dalam namaku. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta kepada Bapa bagimu, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa doa itu penting dalam kehidupan orang beriman? Torrey dalam buku How to Pray mencatat berbagai alasan. Pertama, perlu berdoa karena ada setan, dan doa adalah cara yang ditunjukkan oleh Allah untuk melawan setan. Yang kedua, doa adalah cara Allah untuk kita mendapatkan apa yang kita butuhkan daripadanya. Yang ketiga, para rasul, yaitu orang-orang yang ditetapkan menjadi pola bagi umat beriman, telah menyadari doa sebagai hal yang paling penting dalam hidup mereka. Yang keempat, doa itu menempati tempat utama dan sangat penting dalam hidup duniawi Yesus. Yang kelima, doa bagian paling penting dari pelayanan Yesus. Dalam kitab Ibrani dikatakan, dia adalah perantara bagi kita. Yang keenam, doa adalah cara yang telah ditetapkan Tuhan agar kita menerima rahmat darinya dan memperoleh rahmat untuk membantu pada saat dibutuhkan. Yang ketujuh, doa telah ditetapkan oleh Tuhan untuk memperoleh sukacita yang penuh. Yang kedelapan, doa yang disertai dengan syukur ditetapkan oleh Tuhan untuk memperoleh pembebasan dari kecemasan, membawa damai ketika kita mengalami kegalauan hidup. Yang kesembilan, doalah metode yang dipilih oleh Allah untuk kita agar kita memperoleh kepenuhan Roh Kudus. Selanjutnya, melalui doa kita tetap bisa waspada dalam keseharian dan tetap konsisten dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali. Dan yang terakhir, doa digunakan Allah untuk mengembangkan pertumbuhan spiritual kita, memberi kekuatan dalam pekerjaan kita, membawa yang lain kepada iman akan Kristus, dan memberi semua rahmat lain pada gereja Kristus. Para saudara dan saudara, kodrat dari doa adalah meminta. Yesus menekankan sikap itu beberapa kali dalam teks tadi, agar para murid tidak pernah ragu dan tidak henti-henti meminta. Memang suatu ketika Yesus berkata agar para murid meminta dari dirinya sendiri dan akan diberikan. Tetapi dalam kesempatan ini ia mengarahkan para murid untuk meminta kepada Bapa. Keduanya tidaklah kontradiksi,
tetapi mau menyatakan relasi atau hubungan yang tak terpisahkan antara Yesus dan Bapa. Yesus menganggap doa kepada Bapa identik dalam hakikat esensialnya dengan percakapan yang dilakukan para murid dengannya dalam keseharian. Maka doa pada dasarnya adalah percakapan, di mana kita berbicara dengan Tuhan. Yesus sendiri pernah berkata bahwa sama seperti kamu meminta sesuatu kepadaku selama hidup bersama di dunia ini, demikian juga kamu dapat meminta sesuatu kepada Bapa setelah aku kembali kepadanya. Dengan demikian, pertanyaan, keraguan, dan juga ketidakyakinan akan nasib para murid sekarang terjawab. Para murid tetap harus percaya dan meminta kepada Bapa dalam nama Yesus, dan mereka tidak ditinggalkan, mereka tetap didengarkan. Ada keistimewaan dalam berdoa. Doa juga sebagai buah dari kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka yang datang dalam namanya dapat datang kepada Bapa dengan kebebasan dan keberanian yang sama seperti yang menjadi ciri khas doa. Pendekatan murid-murid kepada Yesus selama hari-hari pelayanannya di dunia. Terlebih lagi, Yesus memberi kepastian akan terkabulnya permohonan mereka. Ini bukan berarti bahwa sebelumnya para murid tidak berdoa, karena Yesus sendiri telah mengajari mereka doa Bapa kami. Akan tetapi sekarang ada keistimewaan. Doa disampaikan kepada Bapa dalam nama atau dengan pengantaran Kristus yang bangkit. Apa artinya datang kepada Bapa dalam nama Yesus? Pertama, datang kepada Allah Bapa sebagai seseorang yang disatukan dengan Yesus Kristus melalui iman, yaitu datang sebagai orang yang telah diselamatkan. Ketika kita berbicara dalam nama Yesus, yang kita maksudkan bukan sekedar nama manusia belaka, seolah-olah kita hanya berbicara kepada manusia yang bernama Yesus, tetapi dengan lengkap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus berarti berbicara tentang Dia yang sepenuhnya ilahi, Dia yang berinkarnasi dan telah mengalahkan kematian, bangkit pada hari ketiga. Hal kedua, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti berdoa berdasarkan apa yang diperbuat, dan bukan berdasarkan jasa-jasa kita sendiri. Hal lain lagi yang dimaksud dengan berdoa dalam nama Yesus adalah berdoa sesuai dengan karakter dan tujuan Kristus sendiri, yaitu berdoa seperti yang Ia lakukan dalam keadaan yang sama. Meminta atas nama seseorang berarti meminta seolah-olah kita adalah orang tersebut. Ini berarti kita harus meminta apa yang sebenarnya diinginkan Yesus, apa yang Dia kejar, dan bukan keinginan kita sendiri. Para saudara dan saudari yang terkasih, bagaimana kita berdoa selama ini? Apakah kita telah tekun berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah kita tetap tidak jemu berdoa, tetap dalam pengharapan, dan tidak pernah merasa bahwa doa kita sia-sia? Semoga dari hari ke hari iman kita semakin teguh, doa kita semakin terarah, dan kita juga menyatukan diri dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian kita pun memiliki kekuatan ilahi dalam keseharian kita. Tuhan memberkati